Kami mau menyembah Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku, oh. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia
sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Yesus, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Oh Tuhan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku.
kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami bersyukur sebab Kau baik. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. You are holy, Engkau kudus. Kami datang menyembah, kami datang menyembah-Mu, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, Yesus. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan, hanya Kau tempat kami berharap, hanya Kau tempat kami berharap, Yesus. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah. Oh, kami berseru, kami bersyukur buat kasih-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang menyembah, kami datang menyembah. Ini kami Bapa. Oh Yesus, 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 ku berseru memanggil nama-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Yesus.
segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari dengan segenap hatimu nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Thank you Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari nyanyi pujian bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Kami
Kami mau nyanyi bagi Engkau Tuhan, segenap hati kami Tuhan. Oh, pujian bagimu Tuhan, namamu Kau besar Tuhan. Oh, Kau layak dipuji Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, Kau besar, Kau besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, Yesus, haleluya. Kau besar, Kau mulia, Kau luar biasa, Kau segala-galanya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, kami menyembah, kami memuji Yesus Tuhan. Kau layak, Kau layak. Oh, Bapa, 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 kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Yesus, Bapa pencipta segalanya. Oh, segala sesuatu tunduk di hadapan-Mu, segala yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan milik-Mu Bapa. Oh, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, semua kerinduan kami. Oh, memuliakan namamu Bapa.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan saya akan membawakan sebuah sharing yang bertema Eternal Journey atau perjalanan menuju kekekalan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu yang saya kasihi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia lahiriahnya kita semakin lama, semakin hari, semakin merosot. Semakin hari semakin TOP, saudara, tua, ompong, dan peot. Nah, apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Tujuan hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Kita diciptakan Tuhan untuk hidup selama-lamanya, saudara. Nyatanya ada orang mati, Pak Paul, jantungnya berhenti, dan betul orang itu mati di bumi. Tapi Tuhan tidak stop di situ saja. Bersamaan dengan itu kita akan hidup di dunia lain, yaitu di dunia kekekalan. Bisa hidup di surga, tapi bisa juga di neraka. Nah, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang istimewa. Makhluk ciptaan lainnya hanya tubuh dan jiwa,
namun manusia diberikan roh yang ditiup sendiri oleh Allah. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dibuat secara handmade, saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita adalah produk buatan tangan dari Tuhan sendiri. Sebab itu setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen harus tahu bahwa kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang sangat berharga, yang disiapkan untuk sebuah perjalanan menuju kekekalan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka mulailah perjalanan kekekalan kita untuk menuju ke surga. Kita berada di bumi ini untuk waktu yang sangat singkat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang Jawa yang mengumpamakan hidup sebagai mung mampir ngombe. Mereka mengatakan wong urip iku mung mampir ngombe. Yang artinya orang hidup itu hanyalah istirahat, sejenak untuk minum. Dan kita harus selalu menyadari bahwa keberadaan kita di dunia saat ini adalah sebagai seorang pendatang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan bukan untuk menetap. Meskipun kita tahu kebenaran ini, tapi alih-alih kita sering mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal yang berpengaruh terhadap kehidupan kita, yaitu kita ingin menikmati segala sesuatu yang kita inginkan di bumi ini, sehingga kita ingin menetap di bumi lebih lama yang fana. Kita ingin menikmati hidup selama kita mampu. Kita coba menunda-nunda kematian, dan memang tidak ada yang salah dengan menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Namun perlu kita perhatikan, kita diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 19, seandainya kekristenan hanya berguna bagi kita di dalam hidup sekarang ini, maka kita adalah insan-insan yang paling celaka, katanya. Kalau kita membaca dari 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan kita manusia. Lanjutnya di dalam pasal 15 ayat 16 sampai dengan 20 di Korintus, kembali Paulus mengatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga akan tidak dibangkitkan, saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup di dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah yang dimaksud dengan tahapan perjalanan menuju kekekalan. Bahwa kita adalah kebangkitan dan tubuh kebangkitan ini yang akan menuju kekekalan itu, maka mari kita gunakan analisa kita. Apa sih yang dimaksud dengan eternal journey ini? Eternal journey adalah perjalanan menuju kepada kekekalan, bumi baru dan langit baru. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam Anaknya. Bapak Ibu, bagi setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, hidup di dunia ini adalah perjalanan sementara menuju kekekalan, yaitu surga.
Karena itu setiap orang percaya harus memiliki pola pikir kekekalan dengan senantiasa menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini saat ini hanya sebagai seorang pendatang yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju ke rumah abadi kita, yaitu hidup kekal bersama Kristus di surga. Mengapa penting untuk memiliki pola pikir kekekalan? Rick Warren, pendeta senior dari gereja Saddleback di Lake Forest, California, gerejanya termasuk gereja yang besar, yang terdaftar 8 gereja terbesar di Amerika Serikat. Dia mengatakan, when you live in the light of eternity, your values change. Ketika Anda hidup dalam terang keabadian, maka nilai-nilai hidup Anda akan berubah. Jelas memiliki pola pikir kekekalan akan mempengaruhi sebagaimana cara kita hidup saat ini. Tidak mengutamakan hal-hal yang terlihat lagi, tapi berganti mengutamakan hal-hal yang tidak terlihat dan ada tujuan hidup, yaitu menuju kekekalan bersama Yesus di surga. Itu yang diinginkan Yesus bagi kita. Kita tidak akan terikat lagi pada hal-hal duniawi. Kita dapat bertahan menderita dan juga dapat mempersiapkan bekal untuk kekekalan hidup kita kelak. Nah, siapa yang bisa menjalani hidup dan tidak ingin menetap di bumi? Namanya adalah musafir. Di dalam Matius pasal 8 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus adalah contoh seorang musafir yang selama 33 tahun berada di bumi. Ia anak manusia yang tidak memiliki tempat di bumi. Karena itu, saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya adalah musafir masa kini yang harus bersiap-siap ikut Yesus menuju kekekalan. Satu-satunya sikap hidup yang akan menguatkan kita di dalam menanggung penderitaan dan mencari kekudusan di dunia yang jahat ini adalah dengan hidup sebagai musafir. Seorang musafir tidak berpikir untuk menetap, saudara. Baik ketika ia mendapatkan akomodasi bintang 5, maupun ketika ia harus mempergunakan kakinya sendiri untuk berjalan. Ia tidak lupa diri ketika dipuji. Ia tidak takut ketika dicaci. Ia sama sekali lepas dari segala kepemilikan. Ia menganggap dirinya adalah orang asing di dunia ini. Ini juga alasan orang-orang beriman yang disebutkan di dalam bacaan Alkitab hari ini tetap dapat berbahagia meskipun mereka mati sebelum memperoleh hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Sebab yang mereka rindukan adalah rumah yang kekal di surga. Kita musafir yang dipilih Tuhan, bahwa hidup di dunia bukan tujuan hidup kekal. Di dunia ini mau mampir ngombe. Bahwa kita orang yang menumpang di bumi, menyadari bahwa dunia bukan rumah kita. Mari jalani kehidupan di dunia saat ini sebagai perjalanan menuju langit baru dan bumi baru, dengan melonggarkan segala genggaman kita pada hal-hal yang ada di bumi ini. Dan mari kita beralih fokus kita kepada Kristus dan untuk hidup bersamanya di surga. Kata langit baru dan bumi baru adalah salah satu julukan yang mengacu pada surga. Hal ini untuk meyakinkan bahwa ada kehidupan dan kematian yang kekal setelah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Langit dan bumi yang baru merupakan tujuan rencana keselamatan Allah, di mana tidak ada lagi dosa yang menajiskan bait semesta. Perjalanan kita adalah perjalanan perubahan karakter, perubahan watak, perubahan seluruh kehidupan kita, guna kita tinggal bersama dengan Kristus di surga. Apakah kita sudah siap? Katakan amin. Luar biasa. Nah, bagaimana kita menjalani hidup dengan pola pikir kekekalan? Yang pertama,
Mari kita senantiasa sadar bahwa kita adalah pendatang di dunia ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Rasul Petrus mengingatkan agar kita selalu berpikir bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia. Sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Banyak orang masa kini berlomba-lomba mencari kemewahan, pangkat, kedudukan, ingin serba cukup. Itu tidak salah, saudara. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita selamanya. Sehingga apa yang kita lakukan semua itu untuk memuliakan Tuhan tujuannya. Saat kita sadar bahwa kita adalah pendatang dan perantau, maka hal-hal yang berasal dari dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak lagi mengikat kita. Kita tidak lagi terpaku pada pencapaian di dunia ini. Popularitas, kekayaan materi, ataupun pencapaian pribadi dengan segala kekhawatirannya. Hal-hal semacam itu tidak lagi mengikat kita. Bahkan sekalipun kita tidak melihat semua janji Allah tergenapi selama kita hidup, itu bukan masalah besar bagi kita. Karena yang kita nantikan dan kita harapkan adalah rumah yang sebenarnya di surga kelak. Dalam Ibrani 11 ayat 14. Dengan begitu, kita dapat mempergunakan waktu kita yang singkat untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk membangun karakter kita semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kedua, senantiasa mengarahkan pikiran kita terhadap perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus menjelaskan bahwa kita memiliki hak istimewa, yaitu dibangkitkan bersama Kristus. Kita telah mendapatkan karunia yang luar biasa. Dari kebangkitan Kristus dan melalui persatuan dan persekutuan kita dengan Dia, kita dibenarkan, dikuduskan, dan juga dimuliakan. Karena itu, kita harus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas adalah perkara-perkara rohani, dan perkara di bumi adalah perkara-perkara duniawi. Saudara sekalian, saudara akan mengetahui surga dan bumi saling bertolak belakang. Kita tidak mungkin mencintai keduanya. Besarnya pikiran kita terhadap yang satu akan melemahkan hati kita terhadap yang lain. Roma pasal 8 ayat 5. Karena itu kita harus mengutamakan perkara-perkara rohani, menghargainya lebih dari semua hal yang lain, dan mempersiapkan diri kita untuk menikmatinya kelak. Perkara rohani ini diantaranya adalah beribadah kepada Tuhan, berdoa dan bersekutu dengannya, merenungkan firman Allah setiap hari, bersekutu dengan sesama orang percaya, serta menyaksikan kebaikan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sudahkah itu kita lakukan? Injil Matius pasal 6, 33 mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus dengan cara menjalani hidup yang suci dan saleh. Rasul Petrus di 2 Petrus pasal 3 ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus hidup semakin taat, semakin saleh, dan memperhatikan kehidupan rohani kita, agar semakin hari semakin bertumbuh. Mengingat bahwa Kristus bisa datang kapan saja, saat yang tidak kita ketahui,
dan tak terduga, maka kita harus bersikap seperti 5 gadis bijak yang mempersiapkan pelita dan juga minyaknya. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang siap secara rohani. Mereka telah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan Kristus. Sedangkan 5 gadis bodoh itu tidak membawa minyaknya. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Mereka lalai memelihara hubungan dengan Tuhan, sehingga kehidupan rohani mereka tidak bertumbuh. Maka pertanyaannya, jika Tuhan datang pada hari ini, atau jika kita dipanggil Tuhan saat ini, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah berkemas-kemas dengan menggunakan kesempatan di masa hidup saleh bagi Tuhan? Atau kita masih mencari jabatan yang semakin tinggi, kepingin semakin kaya, kepingin semakin terhormat? Semuanya terarah kebutuhan jasmani. Wah saudara, banyak orang yang tertipu oleh kuasa kegelapan. Nyawanya dipertaruhkan untuk hal-hal yang kekal, yang tidak kekal. Dan akhirnya saya akan tutup dengan firman dari Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kita semua dalam perjalanan mencari suatu tempat yang tidak akan pernah dapat dirusak, tidak dapat layu, yang suci dan terletak di surga langit baru, bumi baru. Itu semua akan diberikan pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan bagi mereka yang mencarinya dengan segenap hati. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ada perjalanan menuju kekekalan, di mana kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah peringatan ini mempersiapkan kami dengan lebih baik lagi menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kami tidak menggenggam segala yang ada di dunia ini, melainkan kami selalu mencari Yesus Kristus melalui firman, melalui persekutuan dalam hidup yang saleh dan kudus dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.